di SMA Sipos. Ya, SMA Sipos. Alhamdulillah tahun pertama kemarin kita coba 10. Mulai tahun kedua ini baru masuk 2 bulan nih ya. Kita tambah 50, total sudah 60. Insya Allah tahun depan kita ada tambah 120 lagi. Jadi sudah kurang lebih 180 dan insya Allah SMA Sipos itu total jadi 363. Targetnya adalah itu. Insya Allah bisa dipenuhi lah. Kenapa kok kita akhirnya beralih ke SMA gitu, mendidik wirausaha properti tapi dimulai dari SMA. Karena dalam prakteknya eh, belajar di properti itu antara gampang-gampang sulit, gampang-gampang sulit, yang setelah ke Sentolo itu malah jadi kacau kehidupannya, malah jadi pusing. Dulu mending saya usaha atau jadi pegawai, malah lebih nikmat. Tapi ada juga yang meningkat luar biasa secara ekonomi. Tetapi harapan kami untuk jauh lebih besar kok ya belum sesuai dengan harapan kami lah. Bagaimana teman-teman tuh menjadi seorang pengusaha yang skalanya juga sangat luar biasa itu. Itu belum belum muncul, belum muncul. Masih skala-kalanya ya gitu-gitu aja lah. Mengapa seperti ini? Ya tadi saya katakan proses panjang itu mungkin teman-teman belum mengalami. Dulu biasanya di saldonya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, sekarang sudah 100 juta, 1 miliar dan sebagainya, sudah merasa sudah luar biasa. Nah ini sudah lebih baik lah gitu. Tapi ada juga yang lebih tambah susah. Nah kami yang saya lakukan sekarang itu dalam situasi perkembangan zaman properti yang banyak di mana-mana. Kalau dulu kan menjadi pengusaha properti itu kan harus satu tua, harus kaya itu kan. Sekarang kan enggak. Tidak harus tua dan harus kaya sudah menjadi pengusaha properti. Artinya saya selalu menyampaikan usaha properti itu usaha apa yang modalnya paling kecil ya di properti. Dan usaha apa yang paling mudah sebenarnya. Dan pasti untung ya di properti kalau tahu caranya. Tetapi begitu salah, wah luar biasa. Bisa membuat rusaknya tatanan keluarga secara ekonomi. Dan itu benar-benar membuat hancurnya yang sangat, 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 sangat luar biasa. Dan ini banyak dialami lah teman-teman semuanya. Maka eranya kan sudah harus berubah. Yang saya lakukan, saya sekarang tidak pernah usaha itu sendiri. Selalu usaha hanya sebagai pengamat, menjadi garda terakhir, dan kalau punya saham pun paling kecil gitu. Tidak paling gede gitu. Walaupun mungkin modal dari kita, mungkin tanah dari kita, semua dari kita, tapi selalu kita bagi. Selalu contoh kita selalu punya partnership di beberapa kota. Partner kita hitung-hitung nggak usah modal, modal yang nyariin kita, kalian menjalankan dengan timnya yang ada, tapi supervisi dari kita semuanya, dan mereka dapat bagi hasil antara 20 sampai 40%. Berarti modalnya modal nggak dia zero modal. Nah ini yang kita lakukan sebagai contoh yang kita lakukan, kita supervisi ya, dan berkolaborasi. Karena untuk menjadi gede itu tidak ada pernah sendiri gitu. Nggak ada perusahaan raksasa itu milik sendiri itu nggak ada. Tapi rata-rata teman-teman itu susah untuk berkolaborasi. Berpartneran itu susah. Kalau berpartneran pada saat kecil itu sukses, pada saat gede hancur gitu. Karena masalah mental dan masalah tidak ada yang menengahi. Nah kita usaha tidak pernah sendiri sekarang. Lalu minimal 3, 4, 5 orang. Dan masing-masing mengambil peran sendiri-sendiri. Kami perannya hanya di awal dan di akhir. Dan perannya kalau dikasih tugas. Kalau tidak kasih tugas, saya tidak. Selalu berperan pada saat ada kesulitan cash flow, kami yang masuk. Tetapi awal men-setting cash flow adalah
kami yang buat sendiri. Sebagai contoh, kenapa itu kita lakukan gitu kan ya? Tidak ada usaha yang sendiri menjadi gede gitu. Tapi rata-rata teman-teman lebih puas kalau sendiri gitu. Bisa gede enggak? Ya menurut ukuran teman-teman gede, sudah luar biasa. Di mata keluarga, di mata saudara, di mata lingkungan, stop lah. Karena pengusaha properti yang dijual rumah gitu kan ya. Sudah top lah gitu. Perjalanan usaha saya kan sejak tahun 98 ya. Artinya sudah hampir 27 tahun. Alhamdulillah istiqomah di properti. Tidak punya usaha lainnya. Kecuali di properti. Untuk mengembangkan sampai mendirikan pesantren properti, dulu Properti Plus Indonesia, pesantren properti, sampai sekarang SMA Bos. Kenapa SMA Bos? Sejak kecil dididik, diajari wirausaha, supaya jeda waktu 3 tahun itu belajarnya secara penuh. Kalau teman-teman belajar mau seminggu, 2 hari, 3 hari itu kan, mereka 3 tahun setelah full. Full, ya. Tapi tidak di properti saja. Nah, membentuk akhlak yang baik, mentalitas yang kuat itu tidak bisa dilakukan secara instan. Rata-rata teman-teman kan pelatihan sehari, wah merasa bisa langsung jalan, memang jalan. Begitu kecil hebat, 1 2 kepling hebat, begitu besar masih hebat, begitu besar hancur. Nah inilah yang karena apa? Tidak mengupgrade-nya atas ilmu atau wawasan yang didapat. Karena jebakan-jebakan di depan properti itu luar biasa. Pas kecil rata-rata sukses, tapi begitu gede hancur. Itu rata-rata hampir 80%, 90% teman-teman seperti itu. Ya, sampai yang meninggal, sampai masuk penjara, sampai berurusan dengan polisi, banyak itu, banyak sekali. Ya itulah risikonya di dunia properti. Kalau tidak hati-hati, sudahlah. Lebih baik tekuni yang sudah ada. Kalau hanya sekedar belajar, oke. Tapi kalau sudah menyangkut bisnis, hati-hati sekali. Jangan pernah sendiri kalau saran saya. Saran saya nih. Maka satu contoh kita, saya supervisi, ya, supervisi nih. Salah satu saya nggak nyebutkan ya, supervisi, modal di awal kurang lebih 200-an juta lah. 210 juta, nomor 15 betul. Itu iuran 3 orang. Kurang lebih 3,5 tahun lalu, ada seseorang yang punya tanah, perumahannya mangkrak, nama baiknya hancur di lingkungan itu. Ya, sekarang mungkin di daerah di kota itu dalam waktu 3 tahun sudah berkembang sampai 5 lokasi. Yang komersial ada 4 lokasi, yang FLPP ada 1 lokasi. Malah 1 lokasi lagi, insya Allah sampai dengan 2,5 hektaran. Yang baru ini kurang lebih baru sudah 3 hektar yang kita kembangkan lagi, yang rumah subsidi. Contoh kita kesalahan fatal kayak apa? Kesalahan fatal teman-teman rata-rata hanya satu. Untuk menyelesaikan kewajiban tanah, selalu hanya mengandalkan satu. Selalu andalannya adalah dari hasil penjualan. Nah itu. Dan sangat optimis itu. Kita tidak pernah lakukan itu sekarang. Selalu pasti kita punya backup, punya piutang, baru kita berani eksekusi tanah. Pada saat kita mulai 215, zero. Itu tanahnya nilainya kurang lebih 10,5 M. Kita tempo waktu kontraknya 2 tahun. Dibayar sesuai dengan kapling terjual, gitu kan ya. Sesuai kapling terjual. Idenya saat itu belum ada. Maka pada saat belum ada, dia hanya uang titipan. Dari uang titipan muncullah piutang. Dari piutang baru itulah akan kita jual partnership kepada pihak-pihak dan itu membiayai. Jadi dalam konten kami selalu tidak pernah berani menjual atau menerima uang kalau objek itu legalitasnya belum clear and clean. Itu sudah satu syarat mutlak. Tapi bisa nggak menjual? Bisa. Tapi polanya lain. Nah, akhirnya dari dana 3,5 tahun yang lalu, ya,
sudah berkembang di 2 kota di Jawa Tengah, 3 kota di luar Jawa. 3 kota di luar Jawa. Dari satu dana yang pertama kali 200 lebih sedikit lah. Yang 200 itu kembali kurang lebih 4 bulan kemudian sudah balik. Ya, sudah kembali. Dan ini barusan saja saya, kurang lebih baru 2 bulan ya Bu ya. Dengan bapak-bapak dosen dari UGM, itu guru-guru besar UGM itu. Ya, salah satunya lah ya. Dosen-dosen, profesor, ya, beberapa yang ngajar di kampus-kampus top di Jogja, kita edukasi ada 6 orang masuk ke dunia properti. Itu guru-guru besar levelnya sudah minimal doktor S3, malah ada 4-5 orang itu profesor semua. Alhamdulillah kita modal di awal, total baru yang kepake ini ya, yang kepake itu kurang lebih baru 300-an juta, dari cadangan dana kurang lebih 3M, karena per orangnya itu kurang lebih 600-an juta kita punya saldo, tetapi nggak dipakai, baru dipakai 300-an juta. Tetapi dari Garuda sekarang sudah balik malah surplus itu kan ya. Dan target kita dalam waktu sekarang sudah surplus keuntungannya kurang lebih 400-an juta. Ya, target kita dalam 3 tahun minimal ya, targetkan 5 tahun ini sudah punya margin kurang lebih 5M. Kenapa kalau saya ngajari edukasi kepada guru-guru besar di salah satu kampus lah di Jogja ya? Kenapa itu? Ya karena saya juga ingin belajar di lingkungan yang lain. Mereka banyak kelebihan. Saya membuka jaringan baru. Siapa yang akhirnya membeli produk-produk kita? Ya itu tadi. Yang membeli adalah temannya Pak Profesor, temannya Pak Doktor, itu kan ya. Terus tanahnya milik siapa? Ya temannya Pak Doktor, temannya Profesor. Bayar nggak? Ya nggak bayar. Dengan cara karena kekeluargaan yang cukup baik. Nah ini kita lakukan dengan cara-cara seperti itu. Artinya memang kami sama Mas Fajar ini, ya dibantu Mas Fajar, minimal lah. Per bulan itu kan saya tidak kurang lebih dari 500 saudara baru. Ya, 500 saudara baru yang terus tumbuh saya. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Contoh lagi nih, kita bebaskan 1 hektar. Pertama 5.000 meter, kedua 5.000 meter. Negonya kayak apa? Kebetulan tanahnya itu zonasinya kuning. Tetapi LSD, zonasi kuning, tapi LSD, tapi di tengah kota. Apa yang terjadi? Saya bayarnya. Bayarnya saya hanya mau bayar pada saat LSD-nya sudah clear dan izin saya beres. Tetapi tiap bulan saya memberikan kepada pemilik tanah itu nilainya 20 juta, 20 juta, 20 juta tiap bulan. Baru 1,5 tahun kemudian baru selesai semua. Tetapi dari 1,5 tahun semua itu kita sudah mulai prospek, sudah mulai jualan, tetapi tidak terima uang. Berarti apa? Kita duluan. Malah kita bebaskan satu lagi, sebelahnya 5.000 meter, karena juga sama LSD, kita per bulan bayarnya berapa? 10 juta per bulan, padahal nilai tanahnya kurang lebih 3,5 M. Atas 10 juta bayarnya bagaimana? Ya tadi, ya bulan hanya 10 juta. Kok percaya gitu kan ya? Kok mau? Nah ini, kok mau? Ya itu, bedanya. Karena saya membawa santri-santri, saya membawa nama pesantren properti, nawaitunya dakwah, nawainya tulung tinulung. Tidak ada dalam negosiasi kita berbisnis, tidak ada. Tapi bagaimana kami membantu mensolusikan atas kesulitan bapak, ibu, keluarga. Jadi kita datang dalam rangka menolong, bukan dalam rangka membeli. Nek membeli itu sama dengan kita mengambil alih martabat, kehormatan, tidak ada. Tidak pernah. Malah ada satu lagi nih, ya di Jawa Tengah nih, dekat Solo lah saya nggak nyebutin. Saya yang bayar 100 juta, ya izin keluar saya baru akan bayar tanahnya itu. Tapi kita skemakan yang baru ini kurang lebih 8.000 meter, tanahnya 150.000 karena FLBB. Ya kemungkinan saya memakai skema modal 100 juta nih. Kemungkinan saya akan pakai skema KPL dan KYG, memakai
perbankan syariah. Akan coba. Bayarnya bagaimana? Begitu KPL-nya turun, ya, KPL-nya turun, maka kita banyak bayar 60%, tidak full. Sisanya setahun. Berarti yang kurang lebih 150 kali 8.000 kurang lebih 1,1 M, kita akan bayar kurang lebih 600 juta ya. 700 juta. Dari mana? Dari KPL itu. Kredit kepemilikan lahan. Pakai perbankan syariah. Berarti modalnya selalu balik nggak? Balik. Tapi di awal apa? Kita akan membiayai untuk land clearingnya, perizinan. Dari mana uangnya itu? Dari cash flow lokasi yang pertama. Yang ada di kota dekat Solo. Ada satu titik itu. Sekarang sudah proses. Karena tanahnya masih girik. Ya. Kenapa kok diberikan pada kita? Karena masalah trust. Bukan padahal dia dinego, mau dibayar duluan segini nggak ada yang mau. Maunya dengan kita, maunya dengan pesantren properti. Nah ini kan, ini yang lucu gitu. Ya, itu lucu. Tapi siapa yang jalankan? Santri-santri kita yang di sana. Berapa orang yang akan menjaga? Ada 3 tim. Tim 1 senior PPI pesantren properti yang ada di Semarang. Kedua yang di Solo dan ada di Jogja. Saya masuk struktur enggak? Tidak. Kami hanya pengamat yang baik, supervisi yang baik, dan tempat bertanya yang baik. Pada saat mengalami kesulitan, pasti saya dikasih itu. Pak, ini cash flow-nya masalah. Tolong Pak Bambang datang gitu kan. Sebagai contoh lah kemarin, ada satu kesulitan. Cash flow-nya harus masuk 2M, 3M tahun bulan ini. Ya akhirnya saya terjun ke sana, ke kota tadi, mengadakan acara gathering, dikemas dengan pelatihan properti, akhirnya closing 18 unit dalam 3 jaman ya, 2 jam ya closing 18. Dari 18 unit ada 6 yang cash keras gitu kan. Yang lainnya KPR semua, ada dari 18, 5 itu cash keras, yang 3 bertahap setahun, ada yang bertahap 2-3 bulan, dan ada yang KPR. Nah ini artinya yang kita lakukan tidak akan pernah membayarkan tanah kewajiban mengandalkan dari penjualan. Dari mana? Selalu kalau ada uang masuk akan kita bayar. Tetapi serupiah pun dalam usaha 3 tahun, hampir 1,5 tahun tuh di awal, 0 rupiah. Semua tim tidak boleh mengambil. Seluruh pemegang saham nggak boleh ngambil uang, serupiah pun, gaji pun tidak. Siapa yang digaji? Murni karyawan. Setelah 1,5 tahun boleh ngambil nggak? Hanya boleh ngambil dividen, dan dividen diambil 20%. 20% pun dibagi lagi sampai 2 tahun untuk gajian. Artinya apa? Kita 3 tahun ini puasa, terus dikembangkan terus dikembangkan. Nah ini yang artinya serupiah pun kita tidak ngambil. Nah ini yang kita lakukan. Dari mana teruskan dana keuangan? Nah baru 3 bulan yang lalu kita ngambil dividen, tetapi dibagi secara bulanan, kebutuhannya berapa? Kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Nah inilah yang kita lakukan. Maka mungkin ya, perjalanan panjang inilah faktor kehati-hatian. Developer itu kan bukan mengelola untung, tapi mengelola risiko. Kalau teman-teman itu untungnya berapa gitu kan, baru berani. Nggak ada untung nggak. Kalau saya risikonya apa itu? Ada risiko nggak? Nggak ada risiko baru berani. Atau uangnya kita masuk ke sana balik tidak. Jadi tidak pernah untungnya berapa yang dipikir. Tapi risikonya berapa, uang saya balik tidak gitu. Nah ini yang kita lakukan dari beberapa supervisi kami di beberapa teman-teman ya yang ada. Apalagi nanti monggo teman-teman yang ingin bareng-bareng ya belajar bareng, saya juga ingin belajar. Maka di Sentolo tiap minggu sekali adakan Yo meeting ya, tiap hari Selasa, murni hanya silaturahmi saja. Pengen berbagi, insya Allah lah. Kaya itu bukan pada saat kita mampu membeli, tapi kaya itu pada saat kita mampu berbagi. Tetapi dalam perjalanan kami 27 tahun, pasti banyak salah dan kurangnya.
Siapa orang yang paling banyak salah? Bambang Ibnu Rudin Hidayat. Dah. Karena kami bukan motivator. Nek motivator selesai rampung gitu kan. Kami tidak. Tapi insya Allah ya. Kalau memang kami ada kurang, ada salah, tolong kasih tahu saya. Ya, kalau utang uang ya tolong kasih tahu saya. Pasti kesalahan saya banyak. Tapi ya itu risikonya saya. Tapi ribuan orang yang sekarang jadi usaha properti, adanya seneng lah. Apalagi insya Allah bentar lagi, ya mungkin minggu depan kita sudah ada rekening wakaf, ya. Wakaf namanya wakaf kota mandiri. Nah, insya Allah usaha-usaha kami sekarang akan kita masukkan ke dana wakaf. Ya, kalau ada dimanapun kita masukkan wakaf, 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 insya Allah mungkin bukan 10 tahun, mungkin ratusan tahun, insya Allah kita akan punya kota mandiri berbasis tanah wakaf yang tidak diperjualbelikan, tetapi kota mandiri itu murni untuk kepentingan umat dan bukan untuk orang yang kaya saja, tapi bagaimana seluruh umatnya itu yang tidak mampu pun punya tempat berteduh di negeri ini. Ini yang kita akan lakukan, maka bentar lagi ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan, tapi murni itu dari kita dulu, sambil itu berjalannya waktu. Mungkin sekilas itu saja, yang diperlukan adalah tanya jawab saja, itu yang saya lakukan selama 3 tahun ini, dan alhamdulillah, insya Allah SMA Sibos itu target 2033 ya, berarti kurang lebih 5 tahun ini ke depan, 8 tahun lagi ya, insya Allah kita sudah ada di seluruh Indonesia. Dan target kami nanti insya Allah itu kan sampai 30.000 siswa ya SMA Sipos yang itu bisa dikembangkan oleh seluruh alumni yang ada di Sentolo. Ya murni kita dakwah. Kalau kalian berbisnis, kami berbisnis dalam rangka berdakwah itu nyaman. Tapi kalau murni hanya bisnis, pasti bisa sakit hati. Ya, tapi kalau nawaitunya dakwah, semakin sulit, semakin asik. Semakin berat, semakin mengasihkan. Ya, semakin kita ada tantangan-tantangan. Namun perjalanan kami yang cukup panjang 27 tahun ya di dunia properti ya suka dukanya terlalu mahal belajar. Puluhan miliar lah yang harus saya keluarkan dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Alhamdulillah masih punya aset, masih punya stok, masih punya itu untuk backup ya. Saya sebut contoh itu. Selalu kalau saya contoh ini, begitu saya risiko mengambil bisnis properti ini risikonya ada X rupiah, pasti saya membeli tanah yang itu akan senilai hanya 10%, 5% dari risiko, tapi dalam bentuk tanah. Dan nilainya pasti hanya di bawah 100.000, supaya apa? Pada saat risiko terjadi, 5 tahun, 10 tahun kemudian tanah yang dulu tak beli murah itu, besok membackup risiko tadi. Jadi, kita punya stok-stok tanah yang suatu saat ada risiko, pasti. Itu yang akan tumbuh, berkembang, dan itu menyelesaikan atas risiko yang pernah terjadi. Dan itu saya lakukan. Dan itu saya lakukan. Jadi kita ada beberapa aset yang itu disimpan untuk membackup risiko bisnis. Teman-teman rata-rata kan enggak? Ya, seperti kita punya lah, ada di utara bandara itu, mungkin beli 80.000, 100.000 ya. Itu membackup atas risiko-risiko. Tapi 5 tahun, 10 tahun lagi, itu nilainya mencukup. Kalau ada risiko bisnis di sana, maka aset itu akan naik dengan sendirinya, mencukupi atas risiko yang pernah ada. Itulah yang membuat kami selama ini selamat ya. Risikonya cukup besar. Ya kayak di Lombok kemarin saya harus nombok 2,1 M ya, karena ya bukan saya, hanya membawa nama baik saya, nama saya, akhirnya saya harus kesalahan itulah yang akhirnya saya yang menanggung. Tapi serupiah pun saya nggak menikmati, tapi hanya menanggung saja atas juru rekomendasi dari saya. Dan ada beberapa kota lah, tapi nggak perlu saya sebutkan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi, monggo kita lebih baik tanya jawab ya. Peserta ini berapa ini tuh? 100, Pak. Ada 100 berarti sudah full ya. Ya. Sudah full nggak bisa. Mungkin kalau lewatnya lewat YouTube ya yang bisanya. Jadi monggo tanya jawab aja. Intinya saya tidak pernah usaha sendiri. Sekarang hanya kayak jalan-jalan. Seperti besok hari Kamis pagi ya. Saya harus ke Cilacap, ke Tasikmalaya, ke Bekasi, ke Bandung. Sampai dengan hari Minggu. Monggo.
Tanya aja apa aja. Kita Matur suwun. mulai dari yang pertama raise hand ya, Pak Wildan, monggo. Oh, Pak Pak Bildan. Abi Wildan. Aku dulu. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas. Pak Bambang, ini pengalaman dan arahannya luar biasa Pak Bambang. Ya, saya kebetulan belum sempat ketemu Pak Bambang meskipun udah sempat dulu ada bikin 100 cabang yang Bapak buat saya dan Pak Heru di Depok dan memang kebetulan Kodarua belum sempat ketemu dan apa yang Bapak sampaikan tadi cukup menarik Pak. Ini sedikit saya bertanya tadi Pak. Tadi ada statement yang cukup menarik buat saya ya terkait bahwa tidak pernah menggunakan uang dari konsumen untuk membayar tanah. Itu satu. Cuma dua, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon saran Pak Bambang, Pak. Jadi, kau takdirkan di kampung kami nih, Pak Bambang. Saya dari Pekalongan nih, Pak Bambang. Hanya berjarak 700 meter dari rumah ibu di Pekalongan, persisnya di daerah Siwalan, Kendayan itu, dibangun pabrik nih, Pak Bambang. Ya. Ada 4 pabrik yang akan dibangun di daerah tersebut dan satu pabrik sudah selesai ini proses rekrutmen ya. Ternyata pabrik kedua jalan. Memang ini kayak main sulap tuh Pak Bambang dari kampung yang tadinya sepi, kemudian ternyata ada kehidupan pabrik, tanah yang di depan pabrik itu Pak Bambang yang semula kalau bahasa bahasa kami ini itu tempat jinbuan orang singit gitu ya Pak Bambang ya orang pada takut lewat situlah segala macam ya. Ternyata dampak dari pabrik itu rame dan luar biasa ya. Uh, Sold out semua tuh rumah kebetulan itu rumah versi KPR Pak Bambang ada dengan nilai jual sekitar 170 yang saya tanyakan nih Pak Bambang dalam konteks ini kebetulan ada 100 orang di grup PPI Sentolo ada beberapa sahabat saya yang bolak-balik ke tempat Pak Bambang. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Bambang nih Pak ya beberapa keluarga dan kenalan di sana memang punya tanah juga nih Pak Bambang. Nah ini cuma memang saya dan teman-teman ini masih ragu bagaimana mengolahnya nih Pak Bambang menjadi sebuah karena seperti yang tadi Pak Bambang ceritakan, bisnis ini baratnya apa tuh sangat sangat mempercepat arus kesuksesan sekaligus mempercepat arus ke Bangkrutan. kebangkrutan kesuksesan kalau salah treatment gitu Pak Bambang ya. Jadi ibaratnya Pak, kalau kalau bener langkahnya ya, ya sama tuh dulu susah, nggak punya motor, nggak punya tiba-tiba punya mobil bagus, bisa sukses. Tapi kalau memang belangsa, salah treatment ya, aduh, minta ampun mungkin bertahun-tahun menyelesaikannya. Nah ini saran Pak Babang seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dan bagaimana ya mohon nanti suatu saat moga-moga Pak Babang berkenan nih datang ke Pekalongan. Demikian Pak Babang, terima kasih. Mohon sarannya. Jadi, matur suwun. Kalau di Pekalongan kan ada contoh satu namanya Balai Agung. Balai Agung di Pekalongan. Balik Itu aku ya salah Pak Babang. ya itu salah satu perumahan yang dikelola oleh adik saya itu. Itu cukup Pekalongan, Pemalang yang Balai Agung itu. Itu salah satu adik saya ngelola di sana berpartneran dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi gini, yang harus dipahami Pak, yang murah tidak paham itu. Jual properti itu jual rumah atau jual surat, Jual Bapak? rumah Pak Babang. Nah, itulah yang salah. Jual Jual surat. properti itu jual surat, bukan jual rumah, ya kan? Maka Siap salah Pak sahnya, Bambang. sahnya Kan yang atau ditunggu rumahnya Pak sah, Bambang. sahnya suatu transaksi itu bukan di barangnya. Kalau Bapak ingin bersyariah, itu harus suratnya komplit dulu. Kalau mau syariah bener loh, menurut versi saya ya. Orang yang bodoh tidak tahu keagamaan nih. Tidak, saya nggak nyebutkan syariah-syariahan lah. Setahu saya, sahnya transaksi jual beli surat rumah itu kalau suratnya sudah ada IMB-nya, sudah pecah sertifikat, itu baru sah terima uang. Kalau mau syariah menurut saya loh ya, versi orang bodoh, menurut versinya pesantren properti. Kalian baru DP, izinnya nggak ada, sudah jualan, bertahap. Pertanyaan saya, ada rumah Pak, ini 3 lantai,
tanahnya 1000 meter, bangunannya 500 meter, nilainya 1 M. Tapi suratnya tidak ada. Masih ngindo sama pemilik tanah. Bapak masih punya kewajiban pemilik tanah yang belum diambil. Satunya, tanahnya tipe 36, bangunannya tipe 36, tanahnya 60, harganya 160 juta. Berharga mana? Berharga yang suratnya sudah aman, Pak Bambang. Iya, versi Sentolo, sahnya suatu transaksi. Itu kalau suratnya sudah komplit dan benar-benar milikmu. Dari mana jadi milikmu? Yaitu di perikatan jual beli dari mana? 1 hektar. Jadi anggap aja jadi 100, nilainya 1 M. Per kapling berapa? 10 juta. Maka di perikatan dengan pemilik tanah secara notarir Bapak boleh mengambil 1 bidang senilai 10 juta, harus disebutkan di dalam perikatan jual beli dengan notaris. Kalau nggak ada ya nggak bisa, itu bukan milikmu. Saya yang masih awam soal kesariaan ya. Saya kan nggak pernah ngomongkan properti syariah, enggak lah saya. Wong saya masih jauh dari awam. Ning pengertian saya. Intinya kalau itu bukan milikku, saya nggak berani terima uang, dah titik gitulah. Dah titik. Tapi bagaimana kau bisa jualan? Nah, itu caranya. Berarti apa munculnya? Piutang. Dah, saya contoh. Bapak jual 100 unit tadi. Harganya 100 juta. Nilainya kan 10 M. Contoh Pak ya. Suratnya belum ada, belum pecah. Bisa nggak terima? Bisa juga. Bapak jual, uangnya masuk ke rekeningnya konsumen, diblokir. Berarti, oh tahu Bapak sudah yang pesan sudah 100 orang pesan semua di rekening masing-masing terblokir. Sudah 5 M. Setelah itu, Bapak modal nggak? Enggak, no. Dari mana? Mau nggak kontraktor kamu bangun? Nanti pencairan itu. Mau nggak notaris biayai? Mau nggak? Mau. Dari mana? Blokiran. Betul nggak Pak? Tapi rata-rata developer nyaunya rekening Bapak kan? Rekening sendiri. Dan itu untuk mobil baru. Istri baru. Bambang sejak tahun 98 Pak. Rumahnya hanya ini Pak. Mobilnya sejak dulu ya ini. Tidak pernah tambah aset. Dah. Karena semakin kaya itu titipan Pak. Bukan milikmu, milik Gusti Allah dah. Saya hanya sekarang 1 sertifikat yang tak miliki. Hanya 1. Apa itu? Pesantren properti. Dulu nilainya berapa? 60.000 per meter. Ya kan? Sekarang pasaran di situ berapa? Paling nggak 1,5 juta. Apalagi nanti lewat exit tol. Berapa kenaikan saya? Terus saya ada lagi lah, saya nggak nyebutin. Ada beberapa banyak lah. Tidak ada nama saya tuh. Tapi yang saya jual saya tuh. Itu untuk memproteksi apa? Begitu 5 tahun, 10 tahun kayak Bapak tadi. Dulu nilainya tanahnya nggak ada apa-apa. Coba kalau dulu Bapak beli. Perlu kerja nggak? Nggak perlu kerja, naik. Yang saya lakukan adalah saya punya aset yang dulunya mungkin 10 tahun lalu, sekarang tak jual. Mungkin saya terimanya 10 rupiah. 3 rupiah untuk makan saya 2-3 tahun. 7 rupiah tak belikan tanah, tak diemin aja. Nanti begitu saya ingat, uangnya tak jual lagi, tak develop, nanti nilainya banyak. Lebih dari 10. Kerjaan saya itu. Maka saya bisa fokus ke Sentolo, Pak. Didik, bebas SPP, nggak bayar. Tapi saya nggak mau. Kalau beasiswa full, ngasih makan, ngasih listrik nggak mau. Wong saya nggak ngelahirin, kecuali istrinya untukku, nggak apa-apa. Ya Pak ya. Wong bukan anakku. Kan gitu. Masa-masa orang tua punya tanggung jawab. Ngelahirin nggak punya tanggung jawab, nggak mau biayai. Itu kan? Anak-anak SMA kelas 1 sekarang sudah punya target. Kelas 1 SMA Pak. Sudah harus punya target minimal 10 juta besok tuh. Bisa nggak? Bisa. Untuk apa? Untuk piknik besok? Bisa. Anak-anak sudah di mindset. Oh nilai. Kalau zaman sekarang hanya dapat nilai, semua orang bisa. Tapi dapat uang itu loh. Sejak kecil. Cerdas finansial. Maka apa di Sentolo? Anak-anak SMA. Pinter ngaji, jago properti, suka berbagi. Dah, terakhir suka berbagi, nggak egois.
melek finansial sejak dini. Umat Islam saat ini dakwah ekonomi yang sangat diperlukan. Penting. Penting. Lebih baik saya yang katakan ini saya. Banyak salah dah. Jangan percaya sama saya dah. Saya hanya bilang, dah kamu hafal aja Bismillahirrahmanirrahim. Terapkan aja. Nggak usah yang lain-lain. Terapkan. Bagaimana Allah itu sayang pada kamu. Tertolong, menolong orang. Apa yang kita lakukan? Pendidikan Sentul adalah bukan olah pikir, tapi olah rasa, Pak. Yang banyak ditinggalkan. Kalau nilai, dinilai itu olah pikir, Pak. Karena nilai A, B, C, IP itu kan olah pikir, bukan olah rasa. Berbeda kita. Maka SMA Siboh itu satu-satunya di muka bumi. Sejak kecil dididik cerdas finansial. Ngaji sudah secukupnya aja. Yang penting kamu tiap minggu ngajari ibu-ibu belajar baca Quran, dah itu lebih manfaat. Jangan hafal untuk dirimu sendiri. Dah, begitu hafal sekarang kelas 2 SMA sudah mulai ngajarkan kelas 1. Tak bayar, Pak. Jadi saya sekolah itu malah ngeluarin uang tiap bulan. Bukan dapat uang. Tetapi apa? Rezeki itu bukan datangnya dari kita loh. Dari Allah loh. Kalau Allah sudah berkehendak, dari mana sangkanya saya nggak tahu. Ya toh? Tetapi apa? Ya tadi, banyaklah tabungan amal dah. Sudah rumus. Tabungan amal itu akan menolongmu. Pada saat kalian tidak mampu, Allah akan menolongmu. Dan dari mana datangnya kita tidak tahu. Maka kalau Bapak tadi katakan, Bapak sekarang menyesal daerahnya, sekarang tahu-tahu rame tanahnya mahal. Sama. Dulu siapa yang mau beli tempat saya yang Tolo itu 60.000. Sekarang berebut dibeli 1 meter 5 juta saja nggak boleh itu. Karena besok jajar exit tol ya. Dan itu tabungan saya. Tiap bulan sekali kita pengajian akbar. Makan orang desa. Dah seneng. Beres gitu kan. Orang 500, 300. Dah seneng aja. Membuat seneng orang. Sama dengan membuat senengnya Allah. Pada saat Allah senang karena kita menjaga umatnya. Pasti Allah menjagamu. Bukan sholatmu, bukan dikirmu, bukan ngajimu. Ya Pak ya? Tetapi apa? Sebagai berapa banyak kalian membuat senang umatku. Pada saat Nabi Musa bertanya pada Allah. Gitu Pak? Maka sama. Saya tidak pernah sekarang usaha sendiri. Selalu tak bagi-bagi. Dan saya lebih kecil. Malah sekarang beberapa lokasi yang saya supervisi sudah. Itu kasihkan ada rekening wakaf. Dah, bukan uangku itu. Dah, kasihkan Gusti Allah untuk umatku. Dah, baru buka minggu depan. Dah jadi membangun kota mandiri terpadu berbasis tanah wakaf. Insya Allah mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi. Muhammadiyah berdiri sejak tahun berapa? Sudah ratusan tahun lalu, Pak. Sekarang menjadi amal usaha terbesar nomor 5 di dunia. Tapi setelah 100 tahun, Pak, kita berpikir visi itu. Apa visinya seorang raja? Memikirkan apa yang akan datang. Apa visinya politik? Kira kalau politik, tahun depan saya kepilih lagi enggak kan? Tapi kalau negarawan, bagaimana rakyatku ke depan? Ini kan nggak mikir gitu. Nah kita seorang raja seperti itu. Kalau Bapak melihat, kalau orang Jawa kan bobot, bibit, bebet, Pak. Ya kan? Tahu Bapak sejarahnya Kerajaan Mataram? Ya kan? Siapa yang mendirinya? Ya kan? Panembahan Senopati. Panembahan Senopati anaknya siapa, Pak? Anaknya Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan anaknya siapa, Pak? Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis itu keturunan siapa, Pak? Keturunan Ki Ageng Selo. Coba dilihat cikal bakalnya. Seorang raja, apakah dulu bukan karena orang hebat?
Orang hebat turunannya, Pak. Maka kadang-kadang Bapak harus mawas diri. Saya itu bobot bibitnya kayak apa? Kalau Bapak ingin jadi orang hebat, jangan lihat itu, Pak. Bapak jadi orang prihatin, jadi orang ini, jadi orang ini. Bukan kepandaian yang membuat kita hebat. Bapak saya itu mindering, Pak. Kreditan. Tapi bapak saya leluhurnya dari mana? Tasikmalaya. Ulama-ulama punya pondok-pondok. Bapak saya ke Jogja merantau. Jadi tukang mindering. Selalu bawa santri-santrinya ke Jogja. Untuk diajari mindering kredit. Ya, anaknya nggak tahu pernah diurusi. Yang diurusi orang-orang Tasik. Tapi alhamdulillah 9 keluarga anak-anaknya semua sehat. Semua berkecukupan. Siapa yang hebat? Bukan Bambang Ibnu Rutin Hidayat. Tetapi bapak saya itu yang sekti luar biasa. Punya tabungan amal, Pak, yang luar biasa. Bapak saya itu sakti sekali. Bukan karena hebat. Karena apa? Menanamkan benih kepada saya, anak-anaknya dengan baik. Bukan karena pendidikan. Tidak ada satupun anaknya yang jadi pegawai, Pak. Mungkin kakak saya itu di atas mungkin developer terbesar lah di Jogja. Adik saya mungkin daerah Pantura terbesar lah gitu kan. Gitu. Jadi apa? Bambang mungkin pesantren properti satu-satunya di muka bumi, Pak ya. Jadi itu aja, Pak. Jadi monggo tidak bisa sendiri. Saya pun harus jadi super ahli. Saya Pak ahlinya? Saya yang saya tekuni. Financial engineering saya ahlinya. Saya nekuni itu. Uangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Itu ratusan cara, Pak, ribuan cara. Saya tak nekuni ini. Berbasis apa? Berbasis non perbankan. Nawaitunya apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Menolong. Pernah nggak Bapak berpikir kita 3 tahun yang lalu ngirim santri-santri kita belajar ke Taiwan? Ya kan? Sekarang hebat-hebat tuh. Ada yang sudah kuliah S2, ada S1, kaya-kaya semua. Kalaunya kayak apa? Suatu saat dia balik ke Sentolo, balik ke Indonesia. Itulah penolong saya. Saya dapat uang nggak? Enggak. Malah ikut biayai. Serupiah pun, zero. Nggak ada uangnya. Itu Pak, tabungan amal yang saya tidak tahu. Allah balas atau enggak ada, Allah walam itu domainnya Gusti Allah. Itu aja ya. Dah, titik. Istiqomah. Makatan Pak Ildan. Saya mohon maaf kalau ada salah kurang. Monggo ke Matur Jogja. nuwun Pak Bambang. Ye. Kapan ke Jogja? Insya Allah Pak, moga-moga nanti bisa berguru langsung, ketemu langsung dengan Wah, Pak Bapak Bambang. nggak bisa hanya berguru. Kalau Bapak usaha bareng-bareng kita pecahkan Siap, bersama. Tidak siap, bisa usaha saya bareng-bareng Pak pun Bambang. tidak pernah mau berani sendiri. Yang selevel saya aja tidak pernah sendiri. Sekarang malah di Jogja semua perumahan saya itu bergabung guru besar, profesor, doktor. Mereka tidak punya ilmu properti. Tapi saya ngerti ilmu properti. Tapi dia ada ilmu yang saya tidak tahu. Nah, saya belajar, Pak. Sama. Saya keluar dari jalur. Keluar dari kebiasaan. Saya masuk politik, saya pengen tahu aja. Saya masuk Gerindra, supaya tahu saja. Pengen belajar ya, nambah saudara. Makatan Pak Wildan, matur suwun. Monggo. Matur nuwun Pak Bambang. Nggih, matur nuwun, Pak. Kapan ke Jogja? Insya Ditunggu. Allah. Ya harus sempatkan. Karena untuk kaya itu silaturahmi, Pak. Tidak bekerja, Pak. Siap, Pak Bang. Gitu. Kalau kerja terus, gimana? Nggih, monggo. Kita lanjutkan tadi yang resen Pak Yusron. Monggo Pak Yusron, open mic dan open cam supaya bisa ngobrol langsung sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Dari mana nih, Mas? Saya dari Malang, Pak. Wow. Malang. Nggih, Malang Singosari. Ya, ini sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Farhan Sirenda Aulia. Saya masih kuliah, Nah, ya ini saya intermezzo singkat ya Pak ya. Jadi kemarin itu saya dan ayah saya, jadi ini
ini usaha yang saya lakukan dan anak saya itu kami awal bertemu dengan pemilik lahan itu lewat dari arsitek pembangunan masjid, Pak. Jadi setelah setelah selesai pembangunan masjid, kami berkenalan lebih lanjut ke pemilik lahan. Jadi lahan jadi lahan ini tuh Pak, jadi lahan ini tuh lahan potensial gitu. Kenapa? Karena lahan ini harganya harganya itu masih harga yang 6 tahun yang lalu, Pak. Harga 6 tahun yang lalu. Tapi karena perbedaan peraturan ya Pak ya, karena perbedaan peraturan itu lahannya itu lahan hijau Pak, LSD. Itu sudah eh, kami lakukan langkah untuk ke RT RW dan juga ke Cipta Karya. Itu sudah Pak. Ya, ini terus untuk yang Bapak katakan bahwa ke kesepakatan dari pemilik lahan itu sudah kami apa namanya sepakati bahwa beliau-beliau itu jadi gini Pak, ini tanah hanya ukuran sekitar 8.000 Pak, 8.000. Tapi pemilik lahannya 7 7 7 orang Pak. Pak, keluarga sendiri. Enggak Pak, petani tapi hubungan baik dari apa namanya waktu pembangunan masjid itu. Dan mereka itu sudah mengatakan gini, gak apa-apa apa tanahnya ini kamu namain dulu nggak apa-apa gitu. Jadi bisa dikatakan mereka ini petani-petani sejahtera gitu loh Pak. Petani-petani kaya gitu. Tapi mereka itu punya lahan yang di belakang rumah gitu. Jadi ada jalan utama, ada rumah dan di belakangnya gitu Pak tanahnya. Gitu. Dan mereka itu tanahnya nggak diapa-apakan selama ini. Selama Oke. 20 tahun ini. Mas apa Ya, namanya? Farhan Yusrianda Pak. Mas Farhan. Iya. Mas Farhan. Kebetulan 3 hari yang lalu ya saya main ke Malang saya. Gak Ke telat Malang. Pak. Saya 3 hari yang lalu main ke mantan wali kota Malang. Itu kayak ibu saya sendiri, Bu Samto yang punya punya taksi Citra ya. Kenal nggak? Hmm. Taksi Citra. Kan dulu wali kota zaman itu kan namanya Pak Susamto. Nah, ingat nggak? Nggak ingat. Nah, Ah, saya punya sejarah yang masnya ada nggak ada apartemen mangkrak di Malang. Namanya Nayumi Sam Tower. oh Jalan nggak tahu, Soekarno-Hatta. Tahu nggak, Mas? Itu nggak sama. tahu. Itu Oke. milik Bu Samto. Dulu mau tak beli. Akhirnya di take over sama orang lain. Saya pun juga minus, jadi salah. Diambil orang lain. Sekarang mangkrak, jadi kasus. Dan 2 pengembangnya semuanya masuk bui. Gitu kan? Ngeri kan? Iya. Ratusan miliar hilang. Gitu kan? Ratusan miliar hilang. Dulu kalau nggak usaha, malah dia sukses, malah cukup. Sama ya. Kalau berarti apa yang terjadi? Malah pusing, gitu kan ya? Karena ada faktor kesalahan tata kelola keuangan. Kasihan pengembangnya, kasihan pemilik tanahnya, kasihan konsumennya. Namanya Nayumi Sam Tower, ya, Jalan Soekarno-Hatta, dekatnya Steak Warung. Tahu nggak? Oh yang sekarang BRI itu Pak, gedung BRI Nah, itu. itu kan ada kalau dari arah timur itu sebelum jembatan itu kan. Nah, Nggih, kiri nggih, jalan. Nah, itu kan mangkrak, Mas. Itu nggih. jadi 1.000 kamar dulu towernya tuh. Namanya Nayumi Sam Tower. Sam Tower Samto. Pak Samto. Nah, itu saya punya ibu angkat, Bu Samto. Kalau ke Malang pasti saya tidur sana. Nah, nyantai kayak ibu saya itu. Persis kayak ibu saya. Yang punya taksi Citra yang di Malang, mantan wali kota Malang. Kayak tadi Mas, saya bilang, Iya. developer itu adalah jual surat, ya kan? Yang hati-hati adalah perikatan kepada pemilik tanah. Itu ada tekniknya, ada itu. Saya punya murid yang cukup sukses dari Malang. Namanya Mas Yainul Arifin. Yainul Hermawan.
Dulu manajernya Auto 2000 Malang. Sekarang ngembangkan, Bapak bisa lihat. Murid kita sekarang menjadi perumahan terbaik di Kediri. Salah satunya. Namanya The Hermawan Village. Coba dibuka. Ya, The Bapak Hermawan Village. Nier Hermawan itu nama dia. Hermawan Zainul Film. Hermawan. The Hermawan Village, Kediri. Maka masnya nanti dicat Mas Fajar, ya. Nanti tak minta sama Mas Zainul, ya, untuk coba supervisi masnya berkenan tidak. Namanya Mas Zainul Hermawan. Sekarang perumahan salah satu yang terbaik di Kediri namanya The Hermawan Village. Maka zonasinya yang tidak bisa diutak-utak kalau zonasinya adalah hijau. Itu sudah mati kutu. Lebih baik nyerah dan jangan pernah dilanggar. Seandainya dilanggar pun masnya harus ngurus izin sampai selesai. Dah. Kalau enggak jangan. Banyak teman-teman contoh yang ada murid kita baru belajar sehari di Jombang. Begitu sehari merasa bisa langsung eksekusi tanah dan langsung habis. Ada 30 unit atau berapa habis. Tapi tahu habis zonasinya dia nggak tahu zonasi dan sebagainya, nggak bisa dipecah. Izinnya nggak keluar-keluar. Uangnya terlanjur beli lokasi yang kedua. Baru separuh. Ditarik lagi nggak bisa, nggak pecah-pecah. Konsumen minta dikembalikan nggak punya uang. Akhirnya pasang badan dan sekarang masuk penjara. Dah. Gitu kan. Jangan Iya, sampai sudahlah gitu aja lah. Jadi iya, artinya maksud kalau benar memang luar biasa. Kalau salah sakitnya, aduh sudahlah ngurusi masjid seperti saya dah gitu aja lah. Lebih lebih iya. lebih lebih Maaf Pak, ringan. jadi gini kan sebenarnya yang dipermasalahkan ini kan sudah keluar banyak gitu loh Pak. Jadi untuk DP 9 orang itu satu orangnya kan sudah 8 juta gitu ya. Terus untuk tanah khusus untuk apa namanya dari jalan utama ke tanah yang di belakang itu sudah eh, kita hitungannya membayarkan utangnya beliau gitu kan gitu. Kenapa sih orangnya itu ngetet? Ayo gini jual. Jadi kami itu berkolaborasi dengan satu orang itu dan satu orang itu yang memegang sertifikat dari saudara-saudaranya 8 itu Pak. Ayo sekarang kalau zonasinya Iya. sudah hijau itu gimana? Masalahnya itu Pak. Jadi kemarin sudah ke Cipta Karya kan sama sama Bapak Cipta Karyanya gini. Ini kan saya datang gitu ya, Pak, ya. Mau ngurus apa gitu? Mau ngurus ini Pak, mau ngurus apa namanya? Set plan dan apa namanya zonasi gitu. Ini sudah proses penjualan belum? Belum Pak, ini masih awal. Bagus, ini langkahmu yang paling tepat gitu Pak. Gitu kata Terus Cipta Karyanya. kalau zonasinya kalau hijau itu gimana? Nah itu makanya ke- itu kan masih pemula gitu loh Pak. Saya sudah maksudnya sudah pengeluaran gitu. Pinginnya itu Masnya udah ngeluarin tetap uang berapa? sekitar berarti eh, apa namanya menutupi hutangnya beliau itu namanya Pak Agus ya Pak ya. Itu sekitar 175. Hmm. Jadi sertifikatnya beliau kami pegang gitu. Terus Terus untuk 8 kali 9 berarti sekitar tujuh itu puluh dua. dua Pak. Iya, 72. Ya sekitar 250 Pak. Ya itu ini harus berhasil gitu loh, Pak. Minimal harus jalan gitu. Nah, Ya, maka apa yang dilakukan? Pertanyaan tuh. Ada berapa mm, sertifikat? 9 Pak. Oke. Pada Sekeluarga saat semua. 9, pertanyaan Mm. saya lagi. Masnya pegang berapa sertifikat? Eh, yang asli ya, Pak ya. Yang asli itu untuk depan satu, yaitu yang asli. Nah, Eh, Mas, tapi saya tidak akan yang pernah. yang 8 itu sudah anu Pak, gimana ya namanya? 8 itu sudah dipegang oleh kelurahan yang asli ya, Pak ya. Dan Itu kelurahan sudah itu sertifikat belum?
yang asli Pak, yang asli Nah, certified-nya mereka. harusnya Bapak Masnya itu pertama membuat perikatan perjanjian jual beli secara Sudah, notarial. sudah. Sertifikatnya ya disimpan di notaris. Terus Yes. buatlah perikatan dengan dasar-dasar. Oh, dibayar 125. Sisanya setelah perizinannya selesai. Iya Ataukah itu itu sudah ada Pak. draftnya harus semua dilakukan secara notarial. Enggak sudah. Yang satu itu sudah notarial? Iya, jadi surat itu dipegang oleh kelurahan tapi atas nama notaris gitu Pak. Lu Emang nggak agak bisa. belibet. Heeh, Ya nggak belibet salah. gitu. Harusnya yang pegang Bukan itu bukan harusnya iya. notaris semuanya. Notaris pun notaris PPAT. Bukan asal Tapi nganu Pak, notaris. Ya? petaninya minta gitu. Gak mau aku percayanya dia gitu loh Pak. Oh ya Aku nggak petani. mau. Maksudnya kalau seperti itu, Heeh. karena lurah itu bukan, ya dia harus dijelasin namanya lurah itu bukan petugas yang ditunjuk oleh Hmm. pemerintah untuk melakukan transaksi. Harusnya yang melakukan adalah notaris yang bisa melakukan besok penggabungan. Karena tanahnya 8.000 harus dari HM ke HGB. Itu harus ditulis draftnya bayar ini. Diizinkan menggabungkan, merubah menjadi HM ke HGB. Setelah itu harus bayar. Itu harus ditulis secara rinci, Mas. Iya, untuk penggabungan itu petani sudah siap Pak Ah, sebenarnya. iya, bukan Sudah itu. eh, Bukan itu. sudah siap. Maka Heeh. dasarnya adalah perikatannya, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Itu yang harus dirincikan. Karena yang kalian jual itu bukan jual beli mobil yang punya kasihkan. Karena begitu pertanyaan saya, masnya baru 8 juta. Apa benar boleh dipindah ke HGB masnya? Ah, itu nggak tahu Pak, tapi Nah, kan di sebelahnya bahaya. itu. Heeh. Nah, itu makanya developer tuh nggak sederhana, Mas. Yang Iya. harus diperjanjikan dengan sebaik-baiknya. Di mana perjanjiannya? Harus di depan notaris. Karena pada saat itu harus sertifikatnya dicek, diverifikasi ke notaris. Apakah benar sertifikatnya asli? Apakah benar sertifikatnya tidak double? Apakah benar sertifikatnya atas nama siapa? Pada saat sertifikat masih atas nama kakeknya, otomatis semua ahli waris setuju. Nah, itu sudah Kalau Pak, Hah? sudah diverifikasi sama Pak Arif. Pak Arif itu sebagai notaris itu sudah gitu loh Pak. Ya, tetapi harusnya nggak apa-apa. Masnya harusnya tahunya notaris. Notaris mau diserahkan sama Pak Lurah atau siapa monggo. Tapi masnya tahunya adalah notaris. Tidak bisa kayak gitu. Karena yang Mm-mm. harus tahu mas. Contoh 8.000. Tahu-tahu nanti jadi 50 kapling. Masnya itu bertanggung jawabkan atas 50 konsumen. Pusing nanti. Bisa-bisa malah masuk penjara kayak Sam Tower itu nanti. Iya, Sederhana jadi itu. Nggak sederhana kayak eh, gitu. kemarin Pusing. kan keputusan awalnya itu kan karena apa kan masih awam ya Pak ya. Jadi diceritakan oleh apa namanya makelar itu ini loh Pak tanah kafling ya. Jadi tertarik. Ketika datang terus dengan harga segitu dengan perhitungan keliling lahannya sendiri, ternyata kafling itu nggak masuk Pak. Cocok paling cocok itu kenapa nggak masuk ya? Karena kalau eh, di kafling tanahnya itu di kaflingkan itu kayak gotong royong gitu loh Pak. Jadi kami berhaluan Ini Mas, menjadi jadi gini perumahan. ya. Kalau saya lihat tanah, pertama zonasinya, lihat sertifikatnya, pemiliknya siapa, bisa nggak jadi milik kita. Semua legalnya dulu. Karena transaksi tanah itu bukan transaksi barang, transaksi surat, bisa nggak dipindahkan. Kuncinya di situ. Ini yang banyak orang salah, akhirnya masuk penjara, akhirnya pusing. Karena tidak memahami ini. Atau mengabaikan, melalaikan, atau sembrono di sini. Ada sesuatu yang tidak boleh salah 100%. Legalitas perjanjian di depan notaris. Setelah itu apa? Legalitas pertanahannya. Setelah itu apa? Nomor 3, legalitas perizinan. 3 poin itu adalah zero defect.
Satu. Dan ini sudah harus disiapkan modal di awal. 100%. Dah ini. Kalau ini clear, clear. Apakah harus pakai uang banyak? Tidak. Itu ada caranya. Ya, itu. Nah, Itu butuh, ini Pak. yang fatal. Kita nggak perlu ngitung-ngitung. Kalau ini sudah clear semua, baru kita. Tanah itu berapapun laku, Mas. Saya Maka butuh Pak, itu, Pak. nggak usah berpikir murah mahalnya. Tetapi bisa nggak Bapak bayarnya sesuai dengan kemampuan kita. Contoh tadi, tanah kita belilah di Jawa Tengah, saya nggak nyebutin. Zonasinya kuning, tanahnya LSD, statusnya sawah. Berarti apa yang saya lakukan? Jabut LSD, proses pengeringan, ya kan ya? Boleh dilakukan sertifikat di notaris, notaris yang akan mengurus pengeringan, notaris yang akan menguruskan LSD-nya, bukan saya kan? Kita cukup bayar mereka. Selama masa tunggu, tiap bulan saya bayar 10 juta. Selesai kan? Berarti apa? Dia nggak pegang sertifikat, saya nggak pegang sertifikat, prosesnya diurus. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, no problem. Tapi harganya sudah kita kunci kan, Mas. Semakin lama, semakin menyenangkan. Harganya naik terus kan gitu. Nah itu, kalau sertifikat yang Mas nggak pegang, saya tidak pernah. Sertifikat dipegang oleh siapapun. Yang pegang adalah pihak yang netral. Siapa? Notaris. Dah titik. Kalau itu tidak dilakukan, jangan mulai bisnis di properti. Dah. Iya, Pak. Pertanyaan lagi. Menurut pengalaman Bapak, jika di aplikasi Bumi itu hijau, apa bisa dikuningkan, Pak? Enggak. Tempo Nggak bisa. waktu nunggu lama. Boleh dikeringkan, tapi sebagian hanya untuk kepentingan pribadi si pemilik tanah. Karena atas untuk hunian. Karena tanah yang seperti Bapak tadi 8.000 Mas ya tadi. Tidak mungkin tidak atas nama PT. Pasti atas nama PT. Bisa nggak Iya. pribadi? Ya bisa, tapi rumitnya dan ngerinya nanti risiko-risikonya. Sudah yang lurus-lurus saja. Maka apa langkahnya? Masnya pasti bingung, uangnya mangkrak. Bisa nggak dilakukan? Ya saya kan otomatis lihat zonasinya, lihat mana dulu, bisa nggak dipecah ini dulu. Paling tidak uangnya balik. Iya, itu Pak. Bagaimana itu loh, Pak? Nah, Bingung. paling tidak balik ya masnya. Pastinya apa ya? Kalau memungkinkan, kalau masnya mau, tak hubungi Mas Zainul, ya. Nanti masnya tak Iya. hubungan, tak sounding dulu. Mas, tolong Mas, nilai Mas. Kira-kira memungkinkan nggak? Saran saya, bermitralah, jangan sendiri. Dah titik. Jangan pernah takut untuk berbagi. Dah titik. Karena kalau properti dibagi itu masih banyak, Mas. Disyukuri yang mahal di properti itu adalah ilmunya dan pengalamannya. Bukan uangnya. Setelah mahir, cari uang mudah, Mas. Tetapi rata-rata awal teman-teman tuh berbagi nggak mau. Rata-rata. Hmm. Itulah mental miskin. Iya, Mental Pak. kaya Butuh itu itu, mau Pak. Betul, Pak. berbagi. Saya butuh, Pak. Butuh Ya, untuk nah itu. mencari ilmu Nanti ini, Mas Pak. Fajar ya lakukan Iya. itu. Masnya bisa kebetulan kan tanggal minggu ketiga loh nggak salah. Tanggal 25, 26 tuh kalau masnya berkenan tuh. Kan di Sentolo tuh ada 7 guru tuh yang mau berbagi tentang pengalaman ini. Ada yang dari Bandung, ada itu malah sekalian main ke tempat kita, mau kita kenalkan dan bisa berkomunikasi. Ada kelas 2 hari full day tuh dengan biaya yang sangat murah dan itu yang penting untuk ongkos kembalikan ke teman-teman. Monggo kalau nanti. Jadi gitu Mas. Terima Nanti tak kasih, Pak. kenalkan sama Mas Zainul ya. Oke. Jadi nuwun. Siap. Lanjut tadi Vivi. Bu Vivi, Mas Vivi. Monggo. Vivi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bambang. Terima Iya. kasih atas kesempatannya. Saya Vivi dari Pekanbaru Pak. Pekanbaru. Ibunya Mbak Rara. Walah. Iya. Masya Allah. Jadi semenjak anak-anak di sana saya rajin ikut Zoom. Ya memang niat masukkan anak-anak ke Sentolo itu memang dalam rangka memang saya mau hijrah ke Jawa gitu loh Pak. Oh. Karena dulu sempat tinggal di Bogor
2017 sampai 2020 tuh main properti juga dengan kawan-kawan di Bogor. Nah, pas COVID 2020 pindah lagi ke Pekanbaru, Pak. Di sini juga masih bantuin teman-teman yang developer. Sehingga akhirnya saya buka biro sendiri khusus perizinan. Gitu loh, Pak. Nah, anak-anak nih sebenarnya nggak betah sebenarnya di Sumatera, Pak. Dia minta pindah ke Jawa. Jadi saya cuma minta penjelasan dan arahan dari Pak Bambang untuk saya bisa punya tim di sana, punya proyek di sana. Apakah saya harus ikut kelasnya Pak Bambang dulu atau bagaimana gitu, Pak? Maksudnya Untuk tim-tim apa Bu ya? untuk bikin proyek, Pak. Karena saya dulu kan sempat punya proyek juga di Bogor, perumahan gitu, Pak. Jadi pengen anak-anak tuh pengen saya udah ibu di Jawa aja dah bikin apa perumahan kan banyak tuh teman-teman ibu di Jawa katanya. Nah jadi saya pengennya tuh gabungnya dengan komunitasnya Pak Bambang di Sentolo gitu. Nah untuk apa Pak untuk pengalaman Insya Allah saya dari konvensional di 2015 sampai hijrah ke properti syariah pun sudah insya Allah langkah-langkahnya sudah paham, tinggal nanti diperhalus aja lagi dengan Pak Bambang gitu. Ya, karena memang saya memang dari legal dan juga punya biro perizinan sendiri. Sekarang di Riau memang khusus ngurus sekarang karena memang di Riau kebanyakan lahan HPK Pak ya kawasan. Nah, sekarang lagi ngurus pelepasan kawasan untuk teman-teman yang punya sawit. Nah gitu Pak, tapi nurani saya tuh masih pengen punya perumahan gitu loh Pak. Jadi anak-anak kayak khususnya Mbak Rara gitu pengen saya, yaudah ibu pindah ke Jawa aja. Nanti belajar sama Pak Bambang, mana tahu nanti ibu punya tim di sini katanya gitu loh Pak. Jadi mohon arahan aja Pak Bambang. Mana tahu ada apa dari para senior atau para eh, anggota komunitas dari properti Sentolo yang butuh tim karena saya memang khususnya di legal gitu Pak. Nah, di legal saya insya Allah mulai dari pengikatan lahan sampai nanti serah terima kunci ke konsumen itu saya sudah paham tahapannya gitu loh Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Nanti nganu aja Bu, Hmm? nanti kita komunikasi sendiri. Siap, siap, siap Begitu insya nanti Allah. ada potensi Ibu tak kabari. Ya. Siap. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Bu, kalau tadi itu kasusnya tadi Bu, yang Malang itu gimana? Oh, Tadi, Bu. kalau saya sih sarankan yang di Malang itu tadi saya harus apa namanya kalau saya jadi tim masuk ke tim beliau nih sekarang kan lagi belum terang ya Pak kasusnya. Saya akan cek dulu nih Pak. Cek dulu udah sejauh mana nih perlakuan dari legalitasnya. Yang pertama apakah sudah ada perikatan di notaris seperti yang Pak Bambang bilang tadi. Belum. Nah, itu dia. Itu parah itu Pak. Itu nggak Ya, boleh. Tidak tidak boleh boleh dilanggar. terjadi kan? Itu Nggak sudah. boleh, Pak. Nah, itu sangat parah. Nah, saya ada 5 step sebenarnya, Pak. Kalau yang dari Bogor dulu saya jalani. Sebelum membuka proyek di properti, langkah awal yang saya lakukan dengan teman-teman itu adalah membentuk tim dulu. Tim dulu kami bentuk, Pak. Setelah terbentuk tim, barulah kami mulai mencari lahan, survei lahan. Nah, setelah survei lahan dan ketemu lahan yang kita suka, kita apa dulu Pak? FS dulu nih, feasibility study dulu Pak. Layak nggak ini? Nah kalau layak, baru kita ketemu sama pemilik lahan. Ketemu pemilik lahan, ada kata sepakat, kita bawa dulu perikatan, baru kita cek zona segala macamnya. Tembus nggak gitu izinnya gitu Pak? Cocok nggak zonanya? Nah gitu Pak. Baru berikutnya tuh udah ngikut aja tuh Pak perizinan. Mulai dari cek donasi kita udah tahu tuh prakteknya keluar apa enggak gitu Pak. Ah, itu udah paham itu. Nah, itu Ya, sih ini Pak kan kalau Bu, dari Bu, saya. Bu, siapa? Siapa? Bu, Vivi. Bu Vivi ya, ini contoh tuh. Ya Iya. katakan transaksi properti itu kan bukan transaksi barang ya Bu ya, transaksi Enggak Pak. ya kan ini Risk, contoh. high risk Udah, itu Pak. makanya saya sampaikan sama pada saat kita ada satu lokasi zonasinya kuning berarti oke ya Bu ya. Oke. Ya, oke. Kedua, terapi kok LSD. Ya ini kan nggak bisa nih jalan. Harus Ya, cabut kan. Maka ya benar. sertifikat kita perikatan di notaris, Mm-mm. sertifikat disimpan di notaris, notaris Ya yang benar. akan beresin LSD-nya. Kita Ya, bantu mereka ya supaya masing-masing pihak punya pegangan. ya Selama benar. masa tunggu, ada perjanjiannya saya.
selama belum Mm-mm. izinnya LSD-nya belum keluar, saya tiap bulan Mm-mm. transfer 10 juta, Bu, sebagai Ya, bentuk komitmen saya. Yang saya lakukan seperti itu. Itu kan ya, ya. ya. Pada saat itu pun dia menunjuk notaris yang sepakati, maka kami diperbolehkan, Bu. Apa itu? Mm-mm. Diperbolehkan membalik nama atas nama PT kami, tapi dalam Mm-mm. pengawasan tidak boleh diagunkan, tidak boleh Mm-mm. apapun dalam pengawasan di pihak notaris. Dan di Ya. situ disepakati contoh nilainya 5M. Jadi Mm-mm. 100. Berarti satu bidangnya 50 juta di perikatan saya. Walaupun Mm-mm. atas nama PT kita sertifikat di sana, begitu saya sudah bayar contoh 200 Mm-mm. juta, berarti saya bisa ngambil 4, Bu. Gitu ya. Nah, Mm-mm. itu contoh gitu. Ini kan harus rigid sekali nih. Maka Ya. tolong Bu Vivi di Mm-mm. kelas Zoom besok Bu Vivi Ya, ngisi ya. ya tentang Oh, Masya Allah. Mas Fajar. Belum, Ber- belum. berbagi pengalaman, nggak apa-apa. Siap, siap, Siapa tahu siap. contoh Mas Malang tadi, ya Ya. nanti biar sama Bu Vivi, siapa tahu di Mm-mm. supervisi perizinannya Mm-mm. kayak apa, berbagi ilmu saja. Insya Allah. Insya Allah, yang Malang tadi, ya Mas Malang, Mm-mm. di Ya. awal yang dilakukan harus jangan pernah mau melangkah sebelum Ya. perikatan secara notarial dan Ya, sertifikat mungkin dipegang oleh notaris. iya Sudah Pak. itu Jadi, syarat mutlak awal. oke Nah, Pak maka Bambang. kalau Masnya memerlukan, coba dengan Bu Vivi, nanti biar Mas Fajar, ya hubungi, dibantu supervisi itu dulu. Ya, Ya, mungkin dan saya itu perlu tidak bicara boleh dengan, dilanggar. iya, Pak, saya perlu bicara dengan ayah saya dulu untuk kejelasannya gimana sih ya. Kan saya sebenarnya jalan ke sosialnya, Pak, ke Ya benar? pembicaraan. Saya itu bukan bagian legal, apa legalnya kan ayah saya gitu. Kalau saya itu berhubungan dengan petaninya, dengan berhubungan dengan kelurahannya gitu-gitu. Itu Ya saya itu, perlu kalau itu tidak tanya dilakukan, saran saya istilah. jangan pernah menjalankan dulu. Dah, Iya, itu kan pemulai, Pak. dah. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi, matur suwun. Oke, Bu Vivi sudah, Mas Anies sudah. Lanjut tadi Pak Baba Anto dulu. Monggo Pak Baba. Monggo Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Jadi, Saya Agustus akhir Pak Bambang dari ikut mana Mas? pelatihan di sana. Depok Pak Bambang. Oh, iya. Depok. Depok, TDA Property. Bukan. Ya kawan-kawan. Ya. Kemarin Mas Yanul dari sini tuh. Oh ya gitu ya. Oh, siap siap. Pak Bambang, ini saya mau konsul nih, mau tanya ya. Jadi ada tawaran Tanya, tanya nomor rekening saya, mau tanya. mau konsul Pak Bambang. Jadi saya dapat tawaran tanah ya untuk kelola tuh. Sudah saya tawarkan konsepnya ke pemilik lahan. Eh, Sama dengan yang tadi Pak Bambang sampaikan tuh Pak. Cuman kayaknya tadi saya sempat sedikit Pak Bambang sempat bilang ya, ada cara yang nggak kan kalau untuk lahan harus 100% clear Pak ya. Sorry, surat-surat pembayaran tanah harus clear 100% kita kuasai gitu kan ya. Ya, kalau saya tanahnya nggak clear, juga nggak apa-apa. Yang penting perjanjian saya clear. Semakin lama suratnya jadi, semakin nggak apa-apa. Semakin nyaman. Ya. Nah itu boleh nggak Pak Bambang saya dikasih draft yang perjanjian terkait dengan itu Pak. Kan kayaknya detail banget tadi tuh terkait dengan lahan Ya. yang mesti Ya, tanggal 25 datang ke sini aja. datang lagi dong. Karena Saya udah ke tidak sana bisa, Pak. Mas. Hmm? Perjanjian itu, kalau saya ya, Heeh. perjanjian itu adalah menuruti apa yang dimaui pemilik tanah dan diarahkan menuju kita. Tidak Hmm. bisa normatif sebenarnya. Hmm. Proses itu adalah proses yang paling sederhana tetapi paling sulit. Karena cikal bakalnya di situ. Contoh, Bu, setelah clear and clean,
kalau saya bayar tanggal 10 ya, tak bayar X rupiah. Gitu kan? Tetapi pada saat, contoh gitu. Tapi semuanya perizinan harus clear. Nah, kalau 6 bulan clear, sertifikatnya belum clear, kalau perizinan belum selesai bagaimana? Ya, selama belum, kalau sampai 6 bulan nggak selesai, bisa nggak saya negonya? Tiap bulan ibu tak tambahi 5 juta, tak tambahi 2 juta. Bukan masnya harus bayar contoh 500 juta, pusing. Rata-rata dalam perjanjian masnya 6 bulan lagi dibayar 600 juta. Tahu-tahu izinnya nggak keluar-keluar, mumet gue, ya kan? Ya, betul. Biasa saya 6 bulan tak bayar 600 juta, tapi syaratnya perizinan dan semua saya sudah selesai. Dokumen komplit sudah keluar. Kalau 6 bulan nggak selesai bagaimana? Maka ibu tak kasih kompensasi 5 juta per bulan. Beda nggak? Ya, Itu ya. contoh. Beda nggak? Ya. Jarang. Maunya kalian 6 bulan tak bayar, yakin selesai. Tahu-tahu nggak selesai izinnya. Pusing. Ya kan? Dan Ya, itu betul. jarang orang melakukan itu. Itulah kesalahan fatal. Rata-rata fatalnya di situ. Tahu-tahu 6 bulan tepat waktu, maunya dulu mengandalkan dari KPR, tahu-tahu nggak beres-beres, pecah nggak beres, izin nggak beres, mudarlah bunuh diri, gitu kan ya? Ya itulah kebanyakan. Maka suksesnya developer dari mana? Di awal. Perjanjian dengan pemilik tanah itu kuncinya. Kalau itu benar semua lancar. Semua enak. Tetapi kalau kalian di situ salah, wah wes petaka luar biasa. Kalang kabut. Dah. Mau nggak punya uang, uangnya mungkin uang kita, aset kita mungkin hanya 200 juta, 300 juta, 500 juta. Berani nego 5M itu kan? Ya Mas. Berani nego 3M. Dari mana 3M, 2M-nya? Dari penjualan. Penjualan syaratnya apa? Sudah pecah, sudah ada IMB-nya. Pada saat itu kalian ngakali, cash bertahap. Nah, itu akal-akalan. Ya kan? Akal-akalan itu. Siasat yang bisa membuat laknat. Siasat yang bisa membuat masuk jurang. Kan gitu nih. Kan ya? Rata-rata kan udah berani gitu. Itu Excel saya 15 tahun lalu itu masih dipakai. Ya sama. Ya kan apapun saya bangga lah dengan TDA Property. Pendirinya Mas Yainul lah, inisiatornya. Mas Yainul itu adalah murid pertama PPI itu. Property Plus Indonesia yang dulu trainingnya 1 minggu itu. Pendiri TDA itu. Akhirnya berkembang biak sampai di TDA Property. Tahun 2010 itu. Training namanya Property Plus Training Center selama 1 minggu dulu bayarnya 25 juta Mas. Mas Yainul itu. Jadi 15 tahun lalu kita training seminggu itu 25 juta itu. Pesertanya 50 kalau nggak salah. 1 minggu full di Cirebon. Itu salah satunya Mas Yainul. Akhirnya mendirikan TDA Property dan berkembang. Ya, inilah yang berbeda. Mas Yainul selalu karena membebaskan tanah 4,5 hektar tuh. Dengan kita diserang Mas Yainul. Itu masih silaturahmi dan konsultasi, diskusi, dan berpartneran dengan kita. Walaupun Mas Yainul sudah hebat ya, tapi tetap berpartneran dengan kita. Kita punya tim keuangan yang murni hanya ngelola keuangan. Saya di financial engineeringnya, Mas Yainul di operasionalnya. Ada tim yang namanya khusus ngelola keuangan. Saya outsourcing kan yang ngelola keuangan. Mas, jadi tiap kali usaha minimal saya 3 pihak Mas. Saya ada yang ngelola di lapangan, ada yang megang keuangan, tiap hari hanya utak keuangan, dan tidak pernah di lapangan, tapi secara akuntansi dan pelaporannya komplit. Ada lagi saya, fungsinya adalah ngawasi, melihat, dan apabila ada kesulitan baru saya masuk. Tempat curhat, tempat diskusi. Tapi setting awal itu dari saya. Settingnya saya,
keuangannya dari mana, strateginya kayak apa, FS-nya yang buat saya, strategi keuangan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah kita buat rincian, Mas. Plan A nggak berhasil, plan B. Plan B nggak berhasil, plan C. Plan C nggak apa, D, E, F, G, H, I, Z. Kalau terakhir mesti bisa. Karena apa? Mungkin pakai uang kita sendiri. Mungkin kita jual aset. Mungkin gabungan uang. Jadi sudah plan A, B, C, D, E, F, G, itu mesti terakhir mesti bisa. Kalau teman-teman rata-rata plan A, plan B mandek mau dar. Kalau plan A, B gagal mati gitu kan. Ya sudah, ya monggo-monggo itu pilihan. Itu saya sudah tua, nggak berani saya. Enggak. Saya sudah nggak punya nyali. Rata-rata teman-teman masih punya nyali. Ya monggo-monggo saja. Saya sudah nggak berani. Dan saya tidak menyarankan. Eranya sudah lain. Sudah. Berarti Pak, Ya sudah, itu dari saya. Contohnya paling mudah gitu. Saya yang ngatasi, itu urusan saya. Jadi selesai itu, Mas. Sampai nggak selesai, itu sudah saya nanti. Itu ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi tidak ada proyek kita sampai terlambat bayar kontraktor, terlambat bayar tanah, terlambat gajian. Enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya. Mangkrak enggak ada rumusnya. Bayar kontraktor terlambat sehari pun enggak ada rumusnya. Enggak ada. Karena kita mau prihatin. Enggak mau saya. Enggak mau. Dan uang selalu diambil setelah selesai proyek. Enggak pernah berani ngambil uang, tapi realnya kita tidak, proyek itu belum selesai. Gitu Mas? Apa pertanyaannya? Perjanjiannya? Angel. Datang aja Sentolo. siap Pak Bambang. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan ketemu di Sentolo Negonya Pak kayak Bambang. apa? Draftnya kayak apa ya? Draftnya ya menuliskan apa yang disepakati. Hanya Masnya kan belum tahu. Plan A nggak bisa, plan B kayak apa, C ngomongnya apa, A, B, C, D, E, F, G, H, I loh. Nah besok itu kan hari tanggal 24, 25 itu kan ada 6, 7 orang ya. 7 orang itu ngajari semua, masing-masing punya strategi. Kayak Mas Agus itu dulu dari santri setahun, ya kan? Kalau nggak salah modalnya 15 juta, 10 juta. Sekarang proyeknya ada di mana-mana. Mas Mario besok juga ngajari sama dulu. Malah uangnya 5 juta atau 1 juta. Sekarang sudah malah salah satu pengembang terbaik lah di daerah Jawa Tengah. Kehati-hatian. Banyak silaturahmi. Banyak ketemu sama orang tua. Pasti ada nasihat-nasihat. Karena di properti itu, Mas, belajarlah dengan yang lebih pernah ngalami. Karena nggak ada ilmunya itu. Nggak ada bukunya. Bukunya nggak ada kan? Ya Pak Bambang. Siap. Oke, itu Mas ya. Ya, siap. Makasih Pak Bambang. Ya, Mas, teman-teman, Mas. Oke, terima kasih Pak. Kalau nggak salah tadi Pak Halim, Pak Ali Mas Duki. Monggo Pak Ali, open mic Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Ali? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Profesornya ini profesor properti. Oh, bukan profesor. Orang yang nekat. Yang nekat tetap istiqomah. Kemarin saya sempat sowan ke galeri Mahkota Fatih Pak Bambang di Rinjani, ketemu Mas Fauzan. Pesannya siapa? Mas, nggak sempat foto, saya malah ngobrol lama aja waktu hari Minggu itu. Alhamdulillah saya silaturahim ngobrol tentang properti Cilacap, Pak Bambang. Kemudian yang kepengen saya tanyakan Pak Bambang, saya sebetulnya punya anak 4 nih, alhamdulillah udah rampung semua, sehingga saya bahasanya pensiun ngurusi anak, saya kepengen belajar properti Pak Bambang. Yang sudah saya ceritakan, saya ada tanah 2,5 hektar di Bogor untuk pesantren, 2,1 rencana untuk perumahan Pak Bambang. Kalau Alorido yang 2,5 ada keuntungan, kepengen untuk membuat masjid, pesantren dan sekolahan kayak bos itulah Bambang. Intinya itu. Cuman memang saya kepengen ketemu Pak Bambang
kayaknya waktunya sulit, jadi mungkin Pak, saya hari nanti Kamis sampai sana. gimana Kamis ya? Kamis besok ada ke sana saya. Kamis pagi. Siap Bambang ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan Mas Tio salah nggak dikasih komunikasi sehingga Bambang. Hari Kemarin memang Kamis saya sudah besok. Kamis besok, Pak. Nggih, jam berapa Kamis Pak besok Bambang? bilang Mas Bahujan. Ketemu saya. Oh, nggih, jam berapa gimana Pak Bambang? Pertanyaan saya jam 10-an lah ketemu. Nggih, siap. Pertanyaan saya, Mas. Orang-orang yang Ya. pegang di Cilacap itu, Ya, orangnya sudah tua-tua, anak-anak. nggih betul. Itu Fauzan, Anak-anak apa sudah tua? anak-anak Fauzan. Pak Fauzan, Anak-anak. Pertanyaan saya, Pak Fauzan itu grup yang ada di Cilacap, perumahan kita itu yang terbaik atau enggak di kota Cilacap? Jujur aja. nggih, Bang. Siap, Jujur. nggih. Apa? Nggih, terbaik lah Pak Bambang. Dari mulai desain paling modern dan ya paling baik gitu aja. Paling laris enggak, Pak? Iya, belum ada lahannya udah laku Pak Bambang itu. Keren Pak Bambang. Apa? Lah Bapak yang sudah itu, kalau yang sudah jadi mahkota Al-Fatih itu gimana, Bapak? Lihat. Iya, fasumnya luar biasa, depan lebar, enak, kemudian masjidnya di depan juga, sehingga menjadi daya tarik Pak Bambang. Itu Pertanyaan aja. saya, masjidnya itu menjadi masjid yang salah satu di perumahan terbaik enggak, Pak, masjidnya? Ya, terunik dan terbaik Pak Bambang. Nah, jadi Bapak tahu ya, itu kan basisnya juga tidak minta sumbangan. Kita bangun itu kan nggak cukup 500 juta, 700 juta, Pak. Ya kan? Masjid Bambang ya, masjid aja ya. Iya, kubahnya aja kan 160-an, hampir 200 juta saya nganu kubahnya. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya Oke. kita juga nggak sayang-sayang kan. Tetapi Oke. memang mahkota Al-Fatih itu kan termasuk perumahan mahal gitu kan ya. Betul. Tapi Betul. mahal juga habis. Ya Bapak Ya, kan kan bisa tadi, nyampaikan Bang, nih teman-teman daya nih. tarik itu Pak Bambang. Kan anak-anak ya. Ya, Anak-anak diferensiasinya itu yang tinggal itu. menjalankan yang pilot projectnya, yang nyetir semua dari Jogja, Pak. Kita punya Iya. tim. Tinggal Siap. jalankan. Sudah nggak usah mikir. Yang Iya, mikir siap. ada. Nggak usah Iya, mikir iya. uang, nggak mikir apa, ada jalankan. Pak Bambang, kemarin kesulitan jualan ya. Saya kan masuk kemarin kan nggak buat acara, ya kan? Langsung Iya, closing iya. 18 di Aston. Aston, nggih. Ya kan, Pak? Ya, siap, Langsung betul. closing. Padahal tanahnya masih tanah ya. Baru gambar Pak Bambang, baru sheet plan. Tapi komplit izin saya. Izin saya sudah komplit. Nggih. Belinya kan sudah 2 tahun yang lalu, Pak. Dulu LSD itu. LSD, ya kan? Saya tiap bulan bayar yang itu 20 juta per bulan. Ya kan? Terus tiap bulan 20 juta. Sampai LSD-nya rampung. Sampai SHGB selesai. Sampai izin komplit. Ya kan? Ya. Baru saya mau bayar. Gitu kan? Nggih. Baru saya jualan. Sudah masuk uang 3,5 miliar. Nah, tak kasih orang pemilik tanahnya. Ya kan, Pak? Nggih, jago Dari negosiasi mana? Pak Bambang. Dari jualan. Ya kan ya? Tetapi Ya. kita membiayai kurang lebih hampir 1,3-an itu dulu. Nggih. Dari 200 juta per bulan, dari land clearing, dari izin-izin komplit semua. 1,3 dari mana? Mahkota Al-Fatih, ya kan? Bapak lihat yang FLPP itu, yang mahkota Kemuning, ya Pak ya? Karena Bapak orang Cilacap, Pak. Ya, yang paling unik itu, walaupun FLPP nggak kayak FLPP. Iya. Ya gitu Pak, hari Kamis temu saya. Siap Pak Bambang, siap sowan Pak Bambang. Enggak, nanti langsung karena saya mau ke Tasik. Langsung mau ke Jakarta. Kalau Bapak sekalian kalau satu lihat, ya lihat sekalian di Bogor tanahnya. Siap ya Pak Bang. Ya. Tanahnya milik sendiri atau milik tetangga atau milik mertua atau milik siapa? Milik teman satu pondok Pak Bambang. Kalau yang pesantren punya saya. Kalau yang sebelahnya yang 2,1 itu milik teman satu pondok dulu pesantren di Jogja. Nah, terus? Cuman karena saya kesulitan, udah itu dibangun aja, nanti keuntungannya diambil untuk buat pesantren itu aja Pak Bambang. Oh ya wes. Oke, kita lihat besok.
Ya, Ye, besok nuwun, saya Pak. Bang, Kamis besok ye, datang. kepanggih. Hari Kamis Ye, kepanggih. semuanya, Bang. Nuwun ye. Ye, telepon semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ada lagi. sepertinya cukup malam. Mungkin terakhir ya Masih dari ada Pak waktu, Pak Halim. Monggo Pak langsung Halim. ya. Baik, terima Wow, kasih. kurang kau ngetok nah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng Dalu, Assalamualaikum. Pak Bambang dan rekan-rekan semua. Mohon izin. Eh, Piye Mas Halim kabaring? Alhamdulillah saya Pak. Insya Allah besok 1, 2, 5, 26 ikut Pak. Ya. Silaturahim kalian kumpul teman-teman. Oke, gini Pak Bambang, saya mau sebenarnya kasusnya teman Pak, bukan Amjad, bukan punya saya. Punya saya insya Allah aman lah. Legalitas sedang kita urus. Jadi punya teman saya tuh gini Pak, posisinya sudah pecah, tapi kemudian problemnya di PBG. Jadi pecahnya tuh pakai person Pak. Ada 24 unit. Ini yang lokasi kedua. Lokasi pertama malah sudah banyak terbangun, tapi PBG-nya belum keluar sampai sekarang. Karena peraturan baru itu Pak, dulu ngurus awal IMB tapi belum kelar, terus ada perubahan PBG. Nah itu kira-kira solusinya pripun Pak? Apakah perizinan tetap pengajuannya pakai PT atau Wis pecah kabeh. pripun, mungkin bisa ada pencerahan Pak? Sudah pecah kabeh. Yang lokasi pertama sudah pecah semua Pak, yang lokasi Hanya dua baru PBG-nya separuh. belum. Iya, Sesuk moro ning Bali Catur ya, ketemu Mas Aman. Carane piye itu? Kita keluar PBG-nya keluar kok. bisa Pak ya, tetap bisa nggih. Jangan aku iso. Oke, siap. Butuh, Nah, kalau Mas butuh Aman ilmunya besok, nih. ya. Aman nggih. Oke, di kantor Bali Yang Catur Pak ya. yang lokasi kita nggo latihan anak-anak yang Bali Catur dulu. Oke, siap Pak. Atau nak Mas Fajar. Carane piye kok Oke, metu? nanti. Kok ben ditemokke. Ya. Tempat Oke, kita sini barang wis metu. Sudah. amin amin. Memang Siap, angel Pak. banget. Ning akhirnya Iya, keluar. iya. Carane piye memang rada larang, ning akhirnya selesai. Oh, gitu nggih. Siap Pak. Matur nuwun itu aja Pak. Mas kuwi ya sing nanti kita sudah buka rekening yang untuk Oh, wakaf. Ya besok siap, lah, Pak. kita jelasin. Nggih. Ya. Matur nuwun Nggih, Salim. matur Mas nuwun. ceritano Mas. Ceritano dulu tuh kowe tahun piro kenal tuh sekarang apa? Oh gitu Pak ya. Yang teman-teman. Nggih. Baik, sedikit cerita. Saya awal gabung sebenarnya kenapa Bambang itu udah waktu masih PPI Pak. Saya ingat banget di Hotel Quality apa nggih di Jalan Solo nggih. Tapi hanya ikut kelas previewnya Pak. Nggak sanggup bayar yang kelas kelas ininya. Baru bisa ikut lagi yang di pesantren properti 2014. Jadi generasi awal nggih. Segera bayar. Awal buka. Iya. Segera bayar. Bayar seikhlasnya Pak. Bayar seikhlas. Kalau di Iya, PPI kan seperti ra kuat. Kalau di PPI Iya. ra kuat, kalau di pesantren properti kuat sekarang. Ini. Oke, terus ceritanya piye, Mas? Iya. Sebenarnya dulu saya termasuk yang mungkin nggak percaya sama ilmunya Pak Bambang bahwa bisa dapat kerjasama lahan tuh Pak ya. Tapi saya baru membuktikan di 2022 kemarin Pak, terus terang. Karena sebelumnya hanya apa istilahnya properti itu hanya belajar marketingan aja gitu, belum berani ke developer ya. Tapi alhamdulillah di 2022 kemarin dapat kesempatan, dapat amanah, ada lahan kerjasama tanpa bayar uang peser pun, model materai aja Pak. Ya meskipun dengan dinamikanya, tapi alhamdulillah selesai. Masih ada tanggungan satu rumah sih menyelesaikan. Ada 10 unit itu. Kemudian alhamdulillah dapat lagi lahan kedua di Balai Catur. Tapi ini jadi 11 unit, belum ada yang laku nih Pak. Apa yang berguru lagi nih ilmunya. Rumah villa Pak konsepnya Pak. Di dekat kandang ingkung di pinggir jalan. Nanti mungkin saya juga akan share ke teman-teman yang makanya kemarin saya siap menerima yang mau magang itu Pak. Untuk bisa mensupport di marketingnya seperti itu. Berarti mungkin itu dulu berarti Pak. Pertanyaanku Mas Halim dulu, hitung-hitung usaha properti ngetoknya duit berapa modalnya? Gimana Pak? Hitung-hitung memulai properti yang pertama kali dulu sampai dapat yang kedua ini, modalnya berapa rupiah?
berapa ya kalau dihitung? Hah? Lebih banyak keluarnya malah pas perjalanannya Pak. Hah? Boncos karena pengalaman ininya. Kalau awal Nah, dapatnya itu mungkin iya murah Pak. murah kan, mau modal Di metre kan, perjalanannya yang modal kadang harus metre. tombok-tombok. Tetapi sing ngeri kan di perjalanannya, negonya Betul sekali. dapat, tapi di perjalanannya yang ngeri, itu kan. Ya, Sekarang betul. mulai lokasi kedua, burung payu-payu, meletek ndase, itu kan. Nah, ya kan. Sudah mau habis kontraknya nih juga Pak. Nah, ngeri kan. Nah itulah, orang gampang mas. Maka orang gampang. Pas kecil memang, nek mau kecil-kecil kayak Mas Hamdan wis lah. Malah nyaman itu, satu rumah itu malah aman tuh. Kalau teman-teman mau belajar sih paling aman kayak Mas Hamdan ya. Satu Betul. bangun, Main aman. dibangun, payu dol dah. Buka Dah, lagi. Nggih. bes kui paling aman dah. Tetapi ya gitu-gitu Iya. aja. Ya mung cukup tinggal dia ya sugih sih, dia numpak mobil di omah. Wis mulya dah. Wis mulya. Betul. Bangane dulu ngajar 300.000 itu kan ya. Sejarah dia dulu ngajar neng era nyebutke lah. Mun 300.000, 500.000 ya. Sekarang wis Betul, betul, Pak. nah, sekarang kan apapun kan sukses gitu kan. Terus ini tak telepon Mas Hamdan, ngapunten Pak Guru karena dia rakelingan wis jadi sugih di rakelingan ya. Wis lali itu dia. Dilengke itu nganti lali karo wong tua. Jangan sampai nek sakit lagi kelingan. Masalahnya mergo ora payu-payu dikelingan aku iki. Ora gampang, Mas. Iya. Ya, kalau asal kene tempatmu rampung, selesai semua, clear and clean, mungkin aku minta sak wulan langsung sontek. Ayo, kok iso? Ayo. Sak wulan tek wis. Amin, amin. Nah, carane piye ayo. Nah, asal clean and clean, sak wulan entek. Iya, iya, Pak. Kok iso? Nah, kuwi ana carane. Nah, piye carane? Nah, setak jas. Makanya apa carane? Lung tinulung. Dah rumuse. Berbagi, nyenengke umate, ora dipek dhewe. Kuwi malah rampung. Rekane dipek dhewe malah ra leh apa-apa. Ya, tiap kali Ya. saya berjoin, Mas, itu selalu saya itu paling saimit, tidak pernah meminta yang paling banyak. Dah itu rumus. Itu rumus saya. Selalu ingin memberikan yang lebih daripada saya. Itu rumus saya. Karena apa? Tabunganku tambah oke. Amalanku tambah oke. Karena risiko di properti itu luar biasanya. Dah. Dah itu dok. Jarang loh Mas. Pengusaha properti, usaha properti bertahan 17 tahun dan masih tegak berdiri. Jarang. Rata-rata udah lempoh, ya kan? Kecuali satu, nih Jogja itu kakak saya. Ya, Berhati-hati juga, Pak ya. wah itu paling top. Ya, mung Betul, siji tok. Yang sampai hari ini bertahan itu mung satu kakak saya. Itu top. Ya kan, yang terbaik di Jogja lah. Tereksis, ya. Ya karena apa? Tabungannya amale bapak saya hebat. Bukan kakak saya, bukan saya, bapakku. Itu Mas Salim. Oke. Nggih. Ya, Pak, manten nuwun, Pak. Tak tunggu Mas, tanggal selawe. Iya, siap. Saya wangi. Sebulan teh. Ya, Pak. Sebulan teh. Teman-teman yang Iya, besok amin, kesulitan, amin. nih asal komplit sebulan teh. Ya. Ya, makasih Mas Fajar. Siap. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman saya sudah hadir di Zoom kali ini ya. Karena sudah kita lihat jam 10 malam nih di Jogja sini, waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum ini dan belum terjawab dan juga apa namanya pola-pola potensi-potensi yang muncul di Zoom kali ini yang belum sempat kita bahas bareng-bareng mungkin akan dibahas di Japri ya. Sudah saya share nomor WA saya itu di 0852 1017 itu
7840. Tinggal diklik, langsung terhubung ke WA saya dan silakan dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa potensi sepertinya yang dari teman-teman di WA akan ke saya supaya nanti saya sampaikan langsung dibahas. Nanti kita bahas di WA ya. Nah, ini adalah keajaiban dari silaturahmi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang awalnya buntu, yang awalnya bingung, yang awalnya tidak tahu jadi tahu, yang bingung jadi paham, yang awalnya hanya jadi angan-angan sekarang jadi potensi yang insya Allah menghasilkan rezeki ya buat semua dan buat keluarga juga. Jadi jangan sampai keajaiban silaturahmi ini terhenti di sini. Kita lanjutkan lagi, kita buktikan ya sabda Nabi Muhammad SAW bahwa silaturahmi selalu membawa rezeki dan membawa berkah buat umur. Yaitu ada kesempatan ya selain ada dua kesempatan di secara umum ya, yaitu Selasa depan ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di jam yang kurang lebih sama, insya Allah membahas soal legalitas yang tadi sudah akan dibahas dengan Bu Vivi ya, insya Allah. Jadi stay tune, jangan keluar dari grup dan tetap update dan WA saya juga jika untuk informasi lebih lanjutnya. Yang kedua adalah program offline di bulan ini, yaitu di tanggal 25 dan 26. Itu adalah kelas negosiasi bersama 7 guru yang insya Allah akan membahas soal permodalan, negosiasi tanah, kemudian negosiasi pada stakeholder lainnya. Nah, ini dari pesantren properti pun ya cukup jarang membuat kelas seni negosiasi seperti ini. Jadi dimanfaatkan ya kesempatannya, mengumpulkan 7 guru ini juga bukan hal yang mudah. Jadi belum tentu akan ada kelas-kelas lebih lanjut dan saya rasa di Indonesia ya pilihannya sangat nggak ada gitu kan. 7 guru ini kita kumpulkan di satu tempat, kemudian seperti biasa ya di sana seperti lokasinya juga sangat baik, santren, kemudian banyak tempat ngopi untuk supaya diskusi di luar kelas juga jalan gitu. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar di luar bersama 7 guru itu gitu kan. Karena mostly 7 guru ini juga ada yang nginep gitu kan. Jadi semoga diskusi ngopinya ini lanjut sampai dalu, sampai halu. Akhirnya membawa potensi buat teman-teman. Ya, untuk informasi lebih lanjutnya silahkan WA di nomor yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Jadi sudah ada niat, sudah ada kesempatan juga, tinggal take action saja. Ya, silakan. Semoga Bapak Ibu semua yang belajar, yang mengikuti Zoom kali ini dan mengikuti perkembangan perjuangan dari properti mendapatkan berkah dan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saatnya kita akhiri ya Zoom kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.